Halo, selamat malam pemirsa. Menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik di antaranya. Lagi-lagi selebgram cantik ditangkap di Bandung akibat mempromosikan judi online serta hukuman penjara aktor Ahmad Zoni bertambah. Bersama saya, Baby Kristami, inilah Buletin Ayus Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pada malam hari ini. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 92 arah Jakarta. Tabrakan melibatkan truk dan sejumlah kendaraan lainnya. Inilah video amatir kecelakaan beruntun yang terjadi di KM 92 tol Purbalenyi arah Jakarta. Tabrakan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan, diantaranya truk, mobil elep, serta beberapa minibus lainnya. Sejumlah penumpang pun berusaha menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil. Suara tangisan histeris korban pun menyayat hati di lokasi kejadian di tengah keriuhan suara klakson yang tak berhenti. Kecelakaan ini terjadi di lajur kanan tol sehingga membuat arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta terganggu. Sejumlah kendaraan pribadi dan salah satu kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Petugas Jasa Marga dan PJR Tol Purbalenyi telah berada di lokasi untuk mengevakuasi korban. Kecelakaan diduga akibat sebuah truk pengangkut kardus mengalami remblong, lalu menabrak kendaraan lain yang ada di depannya. Dalam peristiwa ini, satu orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Akibat kecelakaan ini, kendaraan yang melintas di tol Purbalenyi mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 pada sore hari tadi. Kecelakaan terjadi akibat sebuah truk mengalami remblong saat kondisi hujan deras di lokasi kejadian. Diduga satu orang tewas dalam kecelakaan dan berikut wawancara bersama salah seorang korban selamat dalam kecelakaan tol Purbalenyi. Kebetulan kami tadi pas persis di sebelah kiri truk yang menimpa salah satu mobil juga dan kami alhamdulillah selamat. Pada waktu tadi itu adalah di depan itu penyempitan jalan sehingga kendaraan mulai mengurangi kecepatan untuk pelan-pelan karena ada penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang benturan yang sangat keras dari belakang. Posisi kami, posisi truk sendiri itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya di jalur kanan, paling kanan, itu tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang tadi sampai tertumpuk karena ditabrak dari belakang. Tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang tergencet, terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh truk, ya tertimpa truk. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Data sementara ada 28 orang wanita berusia 14 tahun meninggal dunia, kini masih berada di Rumah Sakit RSU Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Hingga Senin malam, seluruh korban akibat kecelakaan beruntun di KM 92 tol Cipularang kini masih berada di RSUD Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Korban yang menderita luka serius ada 24 dan 3 orang lainnya mengalami luka berat, 1 orang meninggal dunia. Menurut salah seorang korban, saat kejadian kondisi sedang hujan dan macet. Tiba-tiba saja mobil yang dikendarainya ditabrak dari belakang. Dirinya yang pada saat itu ada 6 orang di dalam mobil pun akhirnya terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Saya kan lagi pakai HP, tapi untungnya sabuk pengaman saya pakai. Terus di
tiba-tiba airbag keluar, kan saya duduk di posisi sebelah kiri, terus tiba-tiba airbag keluar, terus saya berasa ada yang dorong, udah ya kenceng banget, keras. Hingga saat ini rumah sakit terus menangani para korban luka ringan maupun berat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tadi ke TKP, di situ turunan kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP, ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan, ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak rem yang ada di sana, ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Bisa faktor manusia, ya, bisa faktor kendaraan itu sendiri, bisa faktor jalan maupun cuaca. Ini semua akan kita selidiki. Malam ini tidak memungkinkan untuk olah TKP, jadi kita besok pagi akan melakukan olah TKP. Ada di situ nanti akan bisa ditemukan penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan. Pemirsa, kejar-kejaran pencuri mobil dengan polisi dan warga terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku berusaha kabur dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya berhenti menabrak alat berat. Inilah video aksi pencuri mobil yang berusaha kabur dari kejaran polisi di Jalan Nasional Batu, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku yang mengendarai mobil dengan nomor polisi BK1833YAE melaju kencang menghindari kejaran. Namun aksi pelaku terhenti usai kendaraan yang dikendarainya menabrak alat berat. Tak habis akal, pelaku pun kabur ke dalam hutan. Setelah dilakukan pencarian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan Ibtu Agus Purnomo mengatakan aksi penggelapan yang dilakukan Riswandi Harahap terjadi di daerah Bengkalis, Provinsi Riau. Saat pelaku Riswandi yang merupakan penumpang dari travel yang dikendarai Darwin Ritonga hendak menuju Sumatera Utara. Namun saat keduanya istirahat di rumah makan, Riswandi membawa kabur mobil tersebut dan meninggalkan Darwin. Bahwasannya mobil dilarikan dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Namun persoalan tersebut rupanya belum masuk ke ranah hukum karena kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan kedua pihak saat ini telah berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ini dari rantau Kerapak, dapatnya di Batu Jomba, bosku. Mantap ya. Pemirsa, selebgram cantik beranak satu diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung. Selebgram ini diringkus petugas lantaran menjadi model untuk mempromosikan judi online di medsos. Selebgram beranak satu asal Ciluluk, Kabupaten Bandung diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung. Selebgram berinisial DFA ini diringkus petugas lantaran mempromosikan judi online di akun Instagram miliknya. DFA mempromosikan judi online Indo Sultan dan Kyoto dengan Instagram milik pribadinya. Atas apa yang dilakukannya, DFA menerima honor Rp2.500.000 per minggu atau 5 juta per bulan. Kepada polisi mengaku uang yang dihasilkan tersebut untuk membiayai anak balitanya, terutama membeli susu bayi dan kebutuhan lainnya. Hari ini kembali Polresta Bandung mengungkap kasus perjudian online, di mana yang bersangkutan melakukan perbuatan ini sudah kurang lebih 2 bulan, dan yang bersangkutan mendapatkan pendapatan 1,5 juta per 2 minggu. Pengungkapan perjudian online sebagai tindak lanjut dari Astacita Prabowo Subianto diantaranya memberantas judi online, penyelundupan, korupsi, dan narkoba. Dari Bandung, Safat Indrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor menjadi korban aksi komplotan begal saat mengisi angin di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kondisi SPBU yang sepi dan pelaku diduga membawa senpi membuat korban pasrah motornya dibawa kabur. Aksi komplotan begal motor yang beraksi di sebuah SPBU Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam CCTV. Peristiwa berawal ketika korban tengah mengisi angin, kemudian tiba-tiba didatangi pelaku dan langsung merampas motor.
Pelaku diduga menodongkan senjata api sehingga korban hanya pasrah saat motornya dibawa kabur. Korban sempat meminta tolong namun naas saat kejadian suasana SPBU dalam kondisi sepi. Menurut salah satu warga, peristiwa ini terjadi pada dini hari sekitar pukul 3 pagi. Penuturan korban saat kejadian kayak gimana, Bang? Kalau pas ditanya sama orang lain tuh katanya dia membawa pistol, tapi nggak tahu pasti sih. Belum tahu pasti. Berapa pelaku, Bang, yang dilihat dari CCTV? CCTV sih kelihatan dari itu 2 motor dan 2 motor. 1 pelaku jalan, 2 orang bawa. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan telah mendatangi tempat kejadian perkara untuk meminta keterangan dari beberapa petugas SPBU. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu di Jakarta Utara, kawanan pencuri terekam CCTV menggasak ponsel milik wanita penjaga warung kelontong yang tengah tertidur. 2 pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di siang hari dengan mengendarai sepeda listrik. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri melancarkan aksinya di sebuah warung kelontong Jalan Kampung Beting Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sebelum beraksi, 2 pelaku yang mengendarai sepeda listrik ini sempat mengintai situasi sekitar sambil melihat pemilik warung yang berada di dalam. Melihat sang pemilik warung tertidur pulas, seorang pelaku langsung menggasak ponsel yang diletakkan di etalase kaca. Kedua maling kemudian dengan santai kabur meninggalkan lokasi kejadian yang sepi. Nah, masuk deh yang satu ke dalam, yang satu di luar. Yang satu ngambil tuh HP ibu. Cuman ibu posisi lagi madepnya ke sana, tidur. Yang satu di luar nungguin. Nah, udah dapet ya, dia keluar lagi. Atas kejadian ini, pemilik warung mengalami kerugian jutaan rupiah dan telah melaporkan pencurian ponsel ke RT setempat hingga memviralkan ke media sosial. Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meletakkan barang berharga, terutama di area terbuka atau banyak orang yang berlalu lalang. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, konten kreator Gunawan Satbor dan rekannya asal Sukabumi, Jawa Barat bebas setelah penangguhan penahanannya diterima polisi. Pasca Satbor keluar dari tahanan, sejumlah warga Babakan Baru pun kembali beraktivitas joget ayam patuk. Bekerja sama dengan judi online. Beginilah aktivitas warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, pasca Gunawan Satbor keluar dari tahanan Polres Sukabumi. Sejak Senin pagi, beberapa kelompok warga sudah mulai berjoget ayam patuk yang tayang secara langsung di media sosial. Aktivitas joget dilakukan di kebun manggu yang biasa digunakan Gunawan Satbor dan warganya. Namun dalam joget ini, sang inisiator Gunawan Satbor tidak ikut joget bersama warga. Gunawan Satbor telah dibebaskan dari tahanan Mapolres Sukabumi pada hari Jumat tanggal 9 November lalu. Dibebaskannya Satbor dari jeruji besi selain karena permohonan penangguhan penahanan, juga karena pertimbangan sikap kooperatif selama penyidikan. Untuk penangguhan penahanan tersebut, memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sementara itu, pasca bebas dari jeruji besi, penggiat media sosial Satbor ditunjuk Kapolri Listio Sigit Prabowo menjadi duta judi online. Sebelumnya, Gunawan alias Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Ditinggal pergi penghuninya keluar kota, sebuah rumah disatroni pelaku pencurian di Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri menggasak 3 laptop dan uang tunai 3 juta rupiah dan aksi pelariannya terekam kamera pengawas. Mendapat laporan warga, polisi melakukan olah TKP kasus pencurian rumah kosong di Jalan Puri Sakinah, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Selain membobol pintu depan rumah, pelaku juga masuk ke kamar tidur dan mengacak sejumlah barang.
Hasilnya pelaku berhasil menggasak 3 laptop dan sebuah helm serta uang tunai 3 juta rupiah. Awalnya korban yang baru datang dari luar kota terkejut setelah melihat pintu rumah sudah terbuka dan kamarnya berantakan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang kabur sempat terekam kamera pengawas milik pabrik roti. Diduga pelaku pencurian spesialis rumah kosong ini beraksi seorang diri. Yang hilang tuh ada 3 unit laptop itu hilang, terus uang cash, sama ada helm dan intercomnya. Usai kejadian, korban melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Bogor Utara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka diduga dianiaya oknum anggota TNI yang menyerang desa mereka di Deli Serdang, Sumatera Utara. Panglima TNI mengungkapkan, dugaan penyerangan berawal dari keberadaan geng motor di wilayah tersebut. Ratusan warga ini meluapkan emosinya atas kasus tindak kekerasan diduga dilakukan sekelompok anggota TNI. Sebanyak 33 prajurit TNI diduga menyerang warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Akibat penyerangan tersebut, seorang warga meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Sekelompok anggota TNI dari Batalion Artileri Medan Armed, Kilap Sumagan, datang ke Desa Selamat mencari seseorang bernama Andre Ginting. Sebelum terjadi tindak kekerasan, seorang pemuda desa setempat terlibat cekcok dengan prajurit saat berpapasan di jalan. Naas Raden Barus, seorang tokoh masyarakat ditemukan tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi berdarah dan akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Atas kasus tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengungkapkan peristiwa dugaan penyerangan ini berawal dari keberadaan geng motor di wilayah tersebut. Panglima menambahkan pihaknya akan bertindak tegas terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, petisi masyarakat Jakarta anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta terkait dugaan kasus korupsi IKTP dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Masa mendesak KPK memberikan kepastian hukum atas skandal dugaan korupsi yang melibatkan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung, Rano Karno. Puluhan pendemo mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek EKTP dan pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten yang melibatkan pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3. Di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta, masa yang mengatasnamakan diri petisi masyarakat Jakarta anti korupsi menyerukan KPK menindaklanjuti dugaan aliran dana ke Pramono Anung dan Rano Karno. Kami meminta kepada KPK untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap skandal kasus, dugaan kasus yang melibatkan Pramono Anung dalam skandal kasus EKTP dan kasus pengadaan proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Sebelumnya, petisi masyarakat Jakarta anti korupsi telah melayangkan surat ke KPK pada 6 November 2024 lalu untuk meminta kejelasan atas 2 kasus tersebut. Dari Jakarta, Sahri Zazang, Kidederudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bogor kembali menertibkan dan membongkar lapak pedagang kaki lima di kawasan wisata Puncak. Pembongkaran tersebut sempat diwarnai kericuhan antara petugas Satpol PP dengan para PKL karena menilai lahan yang ditempati masih berstatus sengketa. Adu mulut antara pedagang kaki lima kawasan Puncak dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor terjadi di Jalan Raya Puncak Cisarua pada Senin siang. Kericuan ini dipicu penolakan para PKL atas tindakan petugas yang membongkar lapak tempat mereka berjualan. Protes para PKL karena menilai lahan yang masih berstatus sengketa. Namun petugas berdalih bahwa pihaknya sudah melakukan pembongkaran sesuai aturan dan prosedur. Tanpa mengindahkan keberatan PKL, para petugas tetap membongkar sisa-sisa PKL yang masih ada. Kami bergerak di sini atas perintah Bupati. Dalam hal itu Pak PJ Bupati. Jadi semuanya sudah menyelenggarakan dan hari ini dilakukan penyempurnaan kegiatan dari tahap 1 tahap 2. Ini kegiatan penyempurnaan ini sebetulnya sudah dilakukan penindakan, Pak.
Sementara itu, PKL bersikukuh bahwa mereka sudah melakukan administrasi sesuai dengan prosedur ke pemerintah setempat hingga ke pihak Badan Pertanahan Nasional. Kalau bicara bangunan liar, ya apakah bangunan liar itu saya sebegini banyaknya, ya izin lokasi, izin lingkungan, apa segala macam kita punya, Disbudpar kita punya, bayar pajak kita punya, pajak lahan kita bayar juga, semua kita lakukan. Pemkab Bogor melakukan pembukaran lapak PKL sejak bulan Agustus lalu dari tahap pertama hingga kedua. Pembukaran dilakukan sesuai Perda Kabupaten Bogor, di mana wilayah kawasan puncak terbuka hijau dan dilarang berjualan di pinggir jalan karena mengganggu pemandangan dan mengakibatkan kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dikabarkan hilang pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemprov Kalimantan Selatan, Gubernur Sahbirin Nur justru muncul di depan publik memimpin apel di kantor gubernur di Banjarbaru pada Senin pagi. Atas kemunculannya ini, pihak KPK diminta segera menangkap Sahbirin Nur, sementara Kemendagri akan meminta keterangan Sahbirin Nur terkait kasus yang melibatkannya. Diberitakan hilang usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur secara mengejutkan muncul di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru Senin pagi. Tersangka dugaan kasus suap proyek di Pemprov Kalsel itu bahkan sempat memberikan sambutan serta bersilaturahmi dengan jajaran Pemprov Kalsel. Ironisnya, kehadiran Paman Birin, sapaan Syahbirin Nur, disambut haru dan sukacita oleh ASN dan karyawan di lingkup Pemprov Kalsel. Syahbirin Nur sendiri disebut tengah fokus menghadapi kasus yang menjeratnya. Pertama kalinya muncul saat pasca penggerebekan itu ya? Yang untuk tadi yang beliau langsung mungkin kemarin fokus untuk menghadapi perkara beliau. Sebelumnya KPK menetapkan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel pasca operasi tangkap tangan terkait proyek pembangunan lapangan bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat di Kalsel. Dalam operasi ini KPK menyita barang bukti uang 13 miliar rupiah. Tak lama berstatus tersangka, KPK menyebut Syahbirin Nur melarikan diri hingga akhirnya muncul memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Kalsel Senin pagi. Dalam kasus ini, selain Syahbirin Nur, KPK juga menetapkan 6 orang tersangka, yaitu sejumlah pejabat di Pemprov Kalsel, serta 2 tersangka pemberi suap dari pihak swasta. Atas kemunculan Syahbirin, KPK diminta segera melakukan penangkapan terhadap Gubernur Kalsel tersebut. Selain itu, pihak Kementerian Dalam Negeri juga akan meminta keterangan terhadap Paman Birin terkait kasus yang menjeratnya. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Dari Banjarbaru, Kalimantan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat latih milik sekolah penerbang mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. 2 siswa penerbang yang menerbangkan pesawat selamat setelah mendaratkan pesawat di area pantai sepanjang 150 meter. Pesawat latih jenis PA-34 Senika milik sekolah penerbangan mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Kabupaten Cilacap. Insiden ini menjadi tontonan warga dan pengunjung pantai yang berkerumun di lokasi kejadian. Awalnya pesawat yang diterbangkan 2 siswa penerbang asal Libya ini melakukan latihan dari Bandara Tunggul Wulung. Namun setelah 1 jam mengudara, pilot melaporkan adanya kegagalan pada mesin dan mendaratkan pesawatnya di Pantai Cemara Sewu. Pilot melakukan pendaratan darurat sepanjang 150 meter dan pesawat baru berhenti setelah roda depan terperosok ke dalam pasir. Proses terbang dari sana itu jam 8.30 ya. 9.30 kontak kawan memberitahu kalau engine failure, jadi mereka cari tempat landing yang lebih dekat. Kedua siswa penerbang berhasil selamat dan pesawat akan dievakuasi menunggu pemeriksaan dari KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Sebuah sepeda motor terbakar saat tengah mengisi bahan bakar minyak atau BBM di salah satu SPBU daerah Temanggung, Jawa Tengah. Belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut, namun sumber api berasal dari bawah motor. Kebakaran hebat menimpa sepeda motor di stasiun pengisian bahan bakar umum kawasan Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Melihat kobaran api cukup besar dengan asap hitam pekat, karyawan SPBU langsung berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau AVAR. Meski sempat sulit dipadamkan, lantaran banyaknya tumpahan BBM amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakan. Tidak diketahui penyebab kebakaran motor milik Asnawi, warga Gerabag, Magelang ini. Namun saat kejadian motor tengah mengisi BBM sejumlah 10 liter. Pada saat proses pengisian kontak dalam posisi off, akan tetapi tiba-tiba api menyambar dari bagian bawah sepeda motor dan membakar BBM yang berada di tangki. Akibat kebakaran ini, SPBU Rejosari ditutup untuk sementara dan dipasangi garis polisi. Sementara itu polisi mengamankan sepeda motor yang hangus untuk kepentingan penyelidikan dan mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Tangerang, Banten terendam banjir setinggi 1 meter. Tidak hanya itu, genangan air di Jalan Raya Ceger Raya, Pondok Aren setinggi 40 cm juga membuat aktivitas warga terganggu. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak siang hingga sore hari membuat akses Jalan Ceger Raya terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos ikut mogok. Tak hanya itu, akibat tanggul yang jebol juga membuat ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah terendam banjir setinggi 1 meter. Petugas BPBD Tangerang Selatan langsung menuju lokasi banjir dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Menurut warga, akibat banjir ini aktivitas warga menjadi terganggu. Air, nggak tahu deh, di sana sih udah seisi ini sudah ada orang dewasa. Sudah ada orang dewasa? Iya, tadi di belakang sama tengah. Berapa rumah yang terendam, Bang? Wah, banyak, Bang. Hampir semuanya yang ini pinggiran udah kena semua. Di Depok, Jawa Barat, sebuah pohon besar tumbang dan menimpa warung bakso di Jalan Sawangan, Depok, Jawa Barat saat hujan deras mengguyur kota Depok. Akibatnya arus lalu lintas di kedua arah tidak bisa dilintasi. Untuk mengurai kemacetan, warga dibantu petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok berupaya mengevakuasi batang pohon dengan menggunakan gergaji besi. Dari Tangerang dan Depok, Nunung Purnomo, Yungrinsi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Amar Zoni mendapat hukuman tambahan terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Pengadilan Tinggi Jakarta menambah masa hukuman mantan suami Irish Bella menjadi 4 tahun dari sebelumnya 3 tahun penjara. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini ungkapan yang bisa menggambarkan kondisi aktor Amar Zoni yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Setelah ditinggalkan mantan istrinya yang juga artis Irish Bella, aktor berusia 31 tahun itu harus mendapat hukuman tambahan terkait kasusnya. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan menambah masa hukuman pria kelahiran Depok, Jawa Barat itu dari sebelumnya 3 tahun menjadi 4 tahun penjara. Tambahan hukuman diputuskan setelah jaksa penuntut mengajukan banding atas putusan hukuman penjara 3 tahun Pengadilan Tinggi Jakarta. Selain penambahan hukuman, Amar Zoni juga dikenakan denda sebesar 800 juta rupiah atau lebih rendah dari putusan sebelumnya yaitu 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dapat dibayar, maka sang aktor bisa mendapat tambahan hukuman selama 3 bulan. Pihak Amar Zoni sendiri menyatakan pasrah atas putusan tersebut. Amar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya terkait penyalahgunaan narkoba pada 12 Desember 2023 lalu di sebuah apartemen di Serpong, Banten dengan barang bukti sabu seberat 1 gram. Sebelumnya, ayah 2 anak itu pertama kali ditangkap Polres Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 di Depok dengan barang bukti ganja.
6 tahun kemudian, Amarzoni kembali ditangkap di kawasan Sentul pada 8 Maret 2023 akibat penggunaan sabu. Akibat kasus narkoba, dirinya kemudian berpisah dari sang istri Iris Bella dan tetap sendiri hingga sekarang.